Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dr. Jumakir, MPD. Yang saya hormati Kepala Seksi SMA dan PK Capdisdik Humbang Hasundutan, Bapak John Suhartono, SPD, SHMH. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dari Kabupaten Deli Serdang dan Humbang Hasundutan, dan yang saya banggakan para siswa kami baik dari Kabupaten Deli Serdang maupun dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Para peserta pelatihan pemanfaatan akun Belajar ID Google Workspace for Education belajar bersama dengan akun Belajar ID yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan keluangan waktu kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di room ini dalam rangka belajar bersama pada acara pelatihan pemanfaatan akun Belajar ID bagi admin, guru dan siswa yang terangkum dalam Google Workspace for Education. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang yang diwakili Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dan Kepala Seksi SMA dan PK Capdisdik Humbang Hasundutan yang telah bersedia untuk hadir pada acara pembukaan hari ini. Dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta pelatihan Google Workspace for Education pemanfaatan akun Belajar ID bagi admin, guru, dan siswa. Tanjung Mulia Pertanian, Pertanian belum. Bukan. Kegiatan yang kita lakukan selama 3 hari ini, tanggal 11, 12, dan 13 Juli, adalah proses pengimbasan dari pelatihan Google Master Trainer yang diadakan oleh Repo bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Google for Education. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini berkah dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jalan-jalan ke Deli Serdang, singgah sebentar ke Lubuk Pakam, teriring kata selamat datang pada acara pengimbasan. Jauh berjalan ke Humbang Hasundutan, Mana suaranya, Nona? Sebentar ya Pak, mungkin kendala sinyal. Iya.
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin Ibu Nona jaringannya bermasalah. Mohon maaf kepada Bapak Kabid atas kekurangan ini. Bapak Ibu sekalian, biar kita teruskan rangkaian acara kita. Tadi pembukaan dari protokol sudah selesai. Sekarang kita akan masuk kepada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh peserta agar mengambil sikap sempurna. Kami persilakan kepada Ibu Sylvia. Ibu Sylvia bisa dengar saya, Bu? Nggak keluar lagunya. Tadi malam bisa. Ibu Sylvia? Iya, Pak. Suaranya nggak kedengaran? Oh, tadi malam bisa, Pak. Maaf ya, Pak. Kalau apa, Bu? Mohon kita ulangi, mohon. Ibu dari awal. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini terkendala masalah jaringan sepertinya. Kita sabar, mohon. Sudah, Pak. Sudah dengar? Belum ada juga, Ibu. Tanah airku, tanah tumpah darahku. aku berdiri Di pandu ibu, ibuku, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. rakyat semua, Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk
Ku Indonesia Raya, merdeka, aku negeri yang putih. Indonesia, merdeka, Indonesia Raya. Merdeka itu pun. Terima kasih kepada Ibu Silvi dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf terkendala ada beberapa hal teknis yang membuat kita menjadi tidak begitu khusyuk dalam menyanyikan lagu kebangsaan kita. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam sanubari kita tetap mengambil sikap sempurna. Baik Bapak Ibu sekalian, tibalah acara kita akan mendengarkan arahan dan bimbingan dari yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Dari Bapak Dr. Jumakir MPD, kami persilakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Pak, siapa izin? Halo, terdengar suara saya? Jelas Pak, jelas Pak. Dengan Pak, siapa izin? Pak. Saya dengan Pak Erbin Sitorus dari SMA 1 Dolo Sanggul, Humbangan Sudutan, Pak. Erbin Sitorus ya? Iya Pak, iya Pak. SMA 1 Dolo Sanggul. 1 Dolo Sanggul. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Dinas Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat untuk kita semuanya, para insan pendidikan garis depan yang siap berubah, yang siap bergerak tanpa digerakkan, dan siap menggerakkan komunitas Merdeka Belajar untuk Indonesia Maju. Yang saya hormati Pak Erbin Sitorus sebagai host ya. Tadi Bu Nona terlempar ya, jadi Bu Nona yang sudah muncul kembali, kemudian Bapak Ibu para trainer untuk aktivasi akun belajar.id dan pemanfaatannya khususnya di Google Workspace for Education ini. Selanjutnya Bapak Kacapdis SMA Humbang Sundutan yang mungkin nanti akan bergabung dengan kita. Serta Bapak Ibu para hadirin yang bertemu kita di alam maya. Mudah-mudahan selanjutnya alam maya ini akan membawa kita ke alam nyata, sehingga kebersamaan kita sebagai pejuang-pejuang pendidikan garis depan dapat lebih memberi makna dan mewarnai untuk kemajuan pendidikan khususnya di Sumatera Utara dan wabil khusus di Serdang, Humbang Sundutan, serta Dolo Sanggul yang hari ini bergabung dengan kita. Pertama, izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Kepala Dinas. Pada saat ini beliau berada pada 3 kegiatan sekaligus, ya, sehingga mewakilkan kepada saya, dan saya hanya membacakan apa yang diamanahkan beliau. Selanjutnya, terima kasih dan apresiasi dari Bapak Kepala Dinas, khususnya Dinas Pendidikan Deli Serdang, atas ide kreatif, atas ide inovatif diselenggarakannya webinar pada pagi Google Workspace for Education, bagian dari aktivasi akun belajar.id yang memang saat ini capaian untuk Sumatera Utara
masih dalam kategori rendah untuk jajaran nasional. Ya. Oleh sebab itu kegiatan hari ini dalam bentuk webinar adalah satu langkah maju dalam rangka kepedulian terhadap upaya digitalisasi yang ada di Sumatera Utara. Mari sama-sama kita picu dan kita pacu semangat kita untuk pendidikan yang lebih maju di Sumatera Utara dan di kabupaten kita masing-masing demi untuk Sumut yang bermartabat. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan tentang pemanfaatan akun belajar sebagai bagian dari digitalisasi sekolah atau pendidikan yang memang merupakan ruh daripada upaya untuk merdeka belajar, khususnya bagi sekolah-sekolah penggerak, tapi secara umum bagi kita yang sudah ditetapkan untuk menerapkan kurikulum merdeka dan platform mengajar merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, akun belajar ini diberikan kepada siapa saja yang menjadi sasaran. Sebenarnya yang utama itu adalah peserta didik. Kemudian pendidik tentunya, selanjutnya tenaga kependidikan untuk semua jenjang, baik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Khusus untuk jenjang PAUD, mungkin khusus untuk tenaga pendidik dan kependidikannya, sedangkan jenjang SD sampai SMA, SMK itu, maka diharapkan upaya aktivasi akun belajar ini dimaksimalkan untuk para siswanya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ruang lingkup dari akun belajar ini, di dalamnya ada fitur-fitur yang sangat bermanfaat yang ini belum disadari oleh para pelaku pendidikan, khususnya guru-guru dan kepala sekolah serta pengawas. Padahal di dalam akun belajar itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dalam upaya digitalisasi pendidikan untuk lebih melayani, mempermudah, mempercepat, dan memperluas cakupan layanan pendidikan, khususnya pembelajaran. Di antara yang ada di dalam ruang lingkup itu adalah aplikasi Merdeka Mengajar. Selanjutnya ada juga SIM PKB bagi guru-guru yang merupakan kunci untuk bisa mengakses ya, seluruh materi atau seluruh fitur-fitur yang ada di akun belajar.id ini. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah rapot pendidikan ya, sebagai hasil asesmen nasional, sehingga berhasil dipetakan bagaimana sih rapot pendidikan tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten, tingkat daerah, kabupaten, kota, bahkan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ini merupakan fitur penting sebagai database untuk perencanaan pendidikan, baik dari tingkat satuan pendidikan, daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Manakala kita tidak dapat untuk mengambil dan memanfaatkan data dari rapot pendidikan ini, maka dapat dipastikan bahwa laporan rencana untuk perencanaan untuk pembangunan dan pengembangan pendidikan dari satuan pendidikan ini menjadi tidak terarah. Kenapa? Karena database-nya tidak memenuhi syarat-syarat validasinya. Selanjutnya ada aplikasi Workspace for Education yang hari ini akan mendapatkan banyak pencerahan tentunya dari narasumber dan trainer-trainer. Harapannya dari 137 partisipan ini akan terus bertambah dan berkembang, apalagi kegiatan ini juga melibatkan siswa, sehingga anak-anakku, para siswa sekalian dapat menyadari akan manfaat daripada akun belajar.id ini bukan sekedar satu tuntutan kewajiban, tapi ini adalah satu kebutuhan untuk pembelajaran tidak hanya bagi guru, tapi juga bagi siswa dan bagi stakeholder pendidikan seluruhnya. Selanjutnya di dalam ruang lingkup akun belajar.id juga kita akan dapatkan fitur rumah belajar. Mudah-mudahan dengan memanfaatkan fitur-fitur ini kita akan dapat
lebih memaksimalkan upaya untuk digitalisasi pembelajaran, digitalisasi satuan pendidikan, tidak hanya untuk perencanaan, tapi pengelolaan sampai pada pelaporannya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pemanfaatan akun belajar.id ini, kami tidak menafikan bahwa banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Dapat kita identifikasi apa saja kendala-kendala yang kita hadapi. Yang pertama yaitu kurang pahamnya kepala sekolah, kurang pahamnya guru, dan operator sekolah dalam memanfaatkan belajar.id, sehingga dalam penerimaannya ini kurang menganggap bahwa ini bukan suatu kebutuhan, tapi ini dianggap sebagai satu kewajiban, sehingga menjadi beban dan tekanan, sehingga dianggap ini merepotkan. Padahal ini adalah kebutuhan kita untuk melangkah ke masa depan. Yang kedua, Bapak Ibu, kendala yang kita identifikasi khususnya di Deli Serdang, yaitu belum menerapkan akun belajar.id dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran belum menerapkan akun, tidak pahaman stakeholder terutama internal, yaitu guru, kepala sekolah, pengawas, dan para siswa khususnya. Dan perlu juga orang tua di dalam hal ini diajak untuk lebih memahami akan kebermanfaatan akun belajar.id. Selanjutnya, Bapak Ibu, izin kami sampaikan, tingkat aktivasi untuk akun belajar.id ini barangkali ini data untuk dari Serdang ya, mohon izin ya. Ini untuk guru sudah mencapai 69,45%, ya. Kemudian untuk siswa baru 23,45%, sedangkan untuk admin ya akun belajar.id atau admin atau operator sekolah masih 18,82%. Khusus untuk sekolah penggerak yang memang wajib untuk mendapatkan intervensi digitalisasi sekolah ini baru mencapai angka 40,49. Nah, ini tentunya melalui upaya hari ini, pertemuan webinar ini akan meningkatkan presentasi, progres dan capaian dari masing-masing presentasi yang sangat diharapkan. Karena terus terang saat ini Balai Besar Guru Penggerak bersama dengan BPMP yang dulunya LPMP ini terus gencar-gencarnya menjemput bola ke kabupaten kota, masing-masing diutus supaya bagaimana akun belajar.id ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam melingkan dengan platform Merdeka Mengajar dalam upaya untuk memaksimalkan implementasi kurikulum Merdeka, yang tentunya ini tidak hanya merupakan prestasi, tapi juga prestisenya daerah. Oleh sebab itu, baik kabupaten kota maupun Sumatera Utara di tingkat nasional, harapannya Sumatera Utara ini tidak berada di ranking-ranking bawah terus. Ya. Kalau bisa Sumatera Utara melalui trainer-trainer handal, ada duta rumah belajar yang merupakan co-pilot dan co-pilotnya, pemanfaatan akun belajar.id di masing-masing kabupaten kota ini dapat lebih maksimal dalam upaya untuk melakukan sosialisasi. Lalu apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang untuk memaksimalkan atau untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi sudah diidentifikasi lebih kurang ada 3 kendala utama. Upaya yang kita lakukan yang pertama selama ini adalah bagaimana melakukan sosialisasi akun belajar.id yang diadakan secara maksimal, baik melalui daring, luring, blended learning, atau bahkan ya kita sampai turunkan trainer-trainer ke zona-zona yang sudah kita petakan di masing-masing kecamatan. Izin kami sampaikan untuk rekan-rekan di Hubang Asundutan dan kabupaten kota lainnya bahwa Deli Serdang ini terdiri dari 22 kecamatan. Dari 22 kecamatan ini banyak ya, hanya beberapa kecamatan yang akses internetnya itu maksimal. Sementara lebih dari 50% akses internetnya itu masih terkendala. Ini salah satu kendala kenapa aktivasi akun belajar.id ini juga belum maksimal untuk Deli Serdang.
Selanjutnya, sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kabupaten Deli Serdang, yaitu baik melalui daring maupun luring, di mana pernah dilakukan secara daring pada hari Kamis 2 September 2021. Jadi 2021 kita sudah menerima kunjungan dari Ketua Pokja Kemendikbud, ya, yang merupakan bagian dari Pusdatinnya Kemendikbud, langsung berkunjung ke Deli Serdang. Beliau dengan kita sambut dengan gembira, harapannya kabar gembira yang disampaikan rupanya kabar duka. Kenapa? Karena ternyata capaian akun belajar kita masih belum maksimal. Selanjutnya, sosialisasi diadakan pada tanggal 13 sampai 19 April 2022 secara daring di 8 zona terhadap kepala sekolah, operator sekolah, guru dari tingkat TK, SD, SMP, Kabupaten Deli Serdang. Harapannya dari sosialisasi ini masing-masing guru, kepala sekolah, dan operator sekolah dengan didampingi oleh trainer-trainer yang Deli Serdang ada 17 orang itu dapat melakukan sosialisasi secara maksimal kepada para siswa sekalian. Selanjutnya di sekolah-sekolah juga melibatkan 17 alumni Google Master Trainer yang dibagi di 22 kecamatan. Ini juga di 2021 mereka telah kita tugaskan. Hanya saja kelemahannya karena tidak ada monitoring dan evaluasi, sudah seberapa jauh upaya sosialisasi ini, sudah seberapa besar kebermanfaatannya, ini belum pernah dilakukan pengukuran. Harapannya melalui trainer dari alumni Google Master Trainer ini dapat menyampaikan laporan dalam bentuk progres capaian aktivasi akun belajar, baik untuk tingkat siswa, tingkat guru, kepala sekolah, dan operator sekolah. Pemanfaatan akun belajar di jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Deli Serdang. Yang pertama, guru dan siswa sudah menggunakan akun belajar.id pada aplikasi Classroom, CIMED, Drive, dan pada pembelajaran, tapi belum maksimal. Ya. Sekali lagi, kita akui belum maksimal. Kemudian, yang kedua, guru sudah menggunakan akun belajar.id yang terintegrasi pada SIM PKB. Harapannya juga terintegrasi pada platform Merdeka Mengajar. Sehingga tahun pelajaran 2022-2023 ada 807 sekolah yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum Merdeka dengan berbagai strategi, ada yang mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi ini, terutama yang mandiri berbagi, sekolah penggerak ini wajib untuk melakukan pengimbasan dan pendampingan untuk rekan-rekan guru yang masih mandiri berubah, apalagi yang masih mandiri belajar. Selanjutnya, guru sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar, tapi belum digunakan bersama dengan siswa. Nah, ini harapannya dapat digunakan secara bersama-sama dalam pembelajaran. Selanjutnya, aplikasi Tanya Bos sudah digunakan bagi kepala sekolah, tapi lagi-lagi belum maksimal. Ya Pak Horus ya, jadi sedang kondisinya. Nah, kondisi saat ini, pemanfaatan akun belajar di lapangan, akun belajar.id sangat besar manfaatnya, tetapi guru enggan untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Kenapa enggan? Barangkali sosialisasinya belum maksimal. Oleh sebab itu, ayo kita yang hari ini tergabung dalam Zoom meeting ini, kita berdiri di jajaran paling depan untuk melakukan sosialisasi kepada guru-guru yang belum menyadari bahwa betapa besar manfaat dari akun belajar.id. Selanjutnya ada beberapa sekolah tidak bisa aktivasi akun belajar, akun karena adminnya tidak ada. Nah, terus terang, ini tenaga operator sekolah, ya gajinya barangkali jasa yang diterima barangkali tidak cukup, ya, atau relatif rendah, sehingga ketika mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan, dengan mudah mereka meninggalkan sekolah, yang padahal keberadaan mereka sangat strategis untuk menentukan aktivasi akun belajar ini.
Selanjutnya, siswa kelas 1 SD, kelas 7 SMP belum mendapatkan akun belajar.id. Ini sudah kita koordinasikan ya dengan pihak Pusdatin di Kemendikbud supaya segera bisa untuk kelas 1 dan kelas 7 SD, SMP, dan kelas 10 bagi SMA, SMK, karena presentasi Sumatera Utara, presentasi Deli Serdang tidak hanya ditentukan oleh jenjang PAUD, SD, dan SMP, tapi juga ditentukan oleh jenjang SMA dan SMK. Karena oleh sebab itu kita tidak kita hindari ego sektoral. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan semua jenjang untuk sama-sama berupaya bagaimana memaksimalkan aktivasi akun belajar ini untuk pemanfaatan baik untuk pembelajaran maupun untuk perencanaan sekolah berbasis data dan berbasis evaluasi diri sekolah. Siswa banyak yang tidak memiliki HP Android. Nah, ini juga menjadi kendala ya, karena kita tahu di 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19 yang mulai dari Maret 2020 hingga saat ini, dampak learning loss-nya luar biasa, dan salah satu upaya untuk meminimalisir learning loss akibat pandemi COVID-19 adalah kurikulum merdeka. Namun kurikulum merdeka tanpa didukung oleh aktivasi akun belajar.id ini juga tidak akan dapat maksimal dalam meminimalisir dampak learning loss yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 atau dengan strategi pembelajaran jarak jauh yang selama ini kita tempuh, yang hasil survei baik itu lokal, nasional, dan internasional menyatakan bahwa PJJ sangat kurang efektif untuk pembelajaran, terlebih-lebih di Deli Serdang dan Sumatera Utara. Karena data nasional dari Kementerian Kominfo saja, upaya maksimal untuk digital ini baru 30%. Itu tentunya dominasinya di Jawa, ya pasti kita yang di luar Jawa lebih rendah lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu, dari kondisi lapangan tersebut ada barangkali saran untuk kita bersama, terutama untuk keluarga besar Dinas Pendidikan Deli Serdang dan kita untuk Sumatera Utara. Hendaknya sosialisasi pemanfaatan akun belajar ini dilakukan lebih intens, lebih terintegrasi, terpadu, dan jangan lupa diukur progres capaiannya, apakah itu dalam per minggu, per 2 minggu, atau per bulan, sehingga barangkali kita dapat mengambil tindakan feedback ya sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi dan monitoring yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali demikian yang disampaikan sebagai penguatan kegiatan webinar kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu daya dorong untuk memicu dan memacu semangat kita untuk bergandengan tangan, bergerak bersama untuk Sumatera Utara yang bermartabat dan untuk Indonesia maju. Dengan berserah diri kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa webinar Google Workspace for Education saya nyatakan dengan resmi dibuka. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nona sudah standby lagi, Bu Nona? Halo, Ibu Nona. Oke, tadi masih unmute. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi terlempar. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
yang telah diwakili oleh Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang yang telah memberi bimbingan, pengarahan, sekaligus membuka acara yang akan berlangsung selama 3 hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermakna dan berkah untuk kita semuanya. Dan dengan kerjasama kita bersama, akun belajar akan semakin meningkat. Aduh. Halo? Halo? Iya Bu, jelas Bu. Ya, Jelas, Bu. halo. Silakan Bu. Oke. Insya Allah dengan kerjasama kita bersama, pemanfaatan akun belajar di Kabupaten Deli Serdang akan semakin meningkat. Sungguh enak si buah pokat dimakan di warung Wak Dede. Telah kita dengarkan bimbingan dan nasihat dari Pak Kabid kita, Bapak Dr. Jumakir MPD. Para hadirin sekalian, kita masuki acara yang berikutnya. Kita mohon bimbingan dan pengarahan dari Kepala Seksi SMA dan PK Capdisdik Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bapak John Suhartono, SPD SHMH. Kami persilakan dengan segala hormat. Izin Pak Erwin, Pak Johnnya sudah ada? Sudah ya? Saya sudah melihat tadi Bapak Kasih SMA sudah ada di sini. Mohon sekali lagi dipersilakan Pak. Para hadirin sekalian, kita masuki acara yang berikutnya. Kita mohon bimbingan dan pengarahan dari Kepala Seksi SMA dan PK Capdisdik Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Bapak John Suhartono, SPD SHMH. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Mohon maaf, selamat pagi. Pagi, Pak. Kita, ya. Saya terlambat bergabung ini tadi. Rencana saya mau dari kantor langsung pakai komputer yang di kantor. Ternyata ada kendala di mana, nggak ngerti juga saya nih. Jadi saya ada, mohon maaf kalau saya pakai handphone karena saya anggap kegiatan ini berharga sekali. Jadi mohon maaf Ibu narasumber, keterbatasan kita terkait IT ini sangat mempengaruhi untuk kesuksesan kegiatan kita yang melalui Zoom ini. Jadi mohon maaf. Terima kasih ya, Bu narasumber. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang bergabung dalam kegiatan hari ini melalui Zoom, kegiatan Google Workspace for Education, ya education yang dilaksanakan oleh ada 4 orang ini saya lihat ini ya, Ibu Diana Martina Situmorang, Pak Erwin Sitorus, Nona Vijayasari, kemudian Ibu Sylvia Sabatini. Jadi ada 4 ini yang berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang sama-sama kita hormati yang bergabung dengan kita sekarang ini Pak Dr. Jumakir, MPD Kabid GTK SMP Distrik Deli Serdang. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak John. Salam kenal. Siap. Kemudian ada mentor Ibu Rustil Banggaul MPD Pengawas Distrik Deli Serdang. Selamat pagi Ibu. Baik, dan semua hadirin dan Bapak Ibu yang berupaya untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami sangat menyambut positif kegiatan yang dilakukan hari ini karena kita ketahui program pemerintah dalam rangka visi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar, kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global adalah tugas kita bersama, terutama Bapak Ibu yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan ini, Bapak Ibu guru sekalian. Nah, untuk kegiatan ini sebetulnya Kementerian Pendidikan sudah banyak meluncurkan kegiatan-kegiatan mendukung menuju pelajar Pancasila untuk mencapai
SDM di tahun 2045 ini menuju Indonesia maju tahun 2045, ada langkah-langkah tahapan yang sudah dipersiapkan, termasuk salah satu kegiatan kita hari ini dengan meluncurkan akun belajar.id. Ini adalah salah satu kegiatan kementerian untuk menopang, mensukseskan kegiatan yang sudah sekarang untuk tahun pelajaran 2022-2023 yang kita kenal dengan kurikulum merdeka. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Doktor bahwa di wilayah Deli Serdang, Puji Tuhan, sekolahnya sudah banyak terlibat dalam kurikulum merdeka. Sayang wilayah kerja kami, cabang dinas pendidikan Humbang Hasundutan, hanya ada 4 sekolah untuk tingkat SMA dan LB yang langsung, yang kebetulan sekolah ini ikut terlibat dalam program sekolah penggerak. Untuk program di luar itu ada secara mandiri, memang sedang kita upayakan untuk mengikuti, menghayal-hayalkan agar memotivasi, agar sekolah berani dan ikut. Karena ini merupakan tujuan visi pendidikan Indonesia untuk menciptakan pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam kegiatan ini adalah urgen sekali. Sebetulnya 1 tahun lalu akun belajar.id sudah diluncurkan. Program sosialisasi dan untuk pengaktifasian yang terlibat langsung dalam akun belajar.id ini sudah untuk memasuki tahap penyempurnaan sebetulnya. Kami kemarin juga dalam hal yang sama sudah mengundang Bapak Ibu guru yang ada di wilayah kerja cabang dinas pendidikan Humbang Hasundutan, yaitu Tapal Utara dan Humbang Hasundutan sendiri, untuk mensosialisasikan. Kita juga melibatkan teman-teman dari komunitas guru, program guru penggerak. Kita libatkan mereka untuk menjadi narasumber, untuk lebih menyampaikan apa sasaran, apa target kemudian akun belajar.id ini diluncurkan oleh kementerian. Dan memang penggunaannya yang lebih nyata dan lebih spesifik adalah saat sekarang, ketika kurikulum merdeka sudah diwajibkan tanda kutip untuk beberapa sekolah dan masih diharapkan keterlibatan untuk sekolah yang lain. Pendekatannya adalah akun belajar.id untuk penggunaan platform yang akan dimunculkan oleh kementerian. Yang baru-baru ini kepada Bapak Ibu guru, Kementerian Pendidikan sudah meluncurkan platform guru mengajar. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu guru yang sudah ikut program sekolah, maksudnya sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, ini platform guru mengajar bukan hal yang asing lagi, ya, karena pendekatan pembelajaran, metode-metode yang digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam mengajar, dalam hal pendekatan kurikulum merdeka mengajar, merdeka belajar maksudnya, itu bisa diakses, bisa didapat dari platform guru mengajar tadi. Karenanya akun belajar.id ini sebagai keyword kunci masuk untuk aplikasi ini sangat berguna sekali. Kami, mungkin saya nggak tahu nih, kalau kita yang dinas pendidikan nggak diberikan kesempatan nih untuk dapat akun ini. Sebetulnya ini juga bisa nih, Pak Kabid, untuk kita sarankan supaya kita juga bisa memantau, mungkin bisa kita terlibat, ya tidak bisa secara langsung, minimal kita ketahui bagaimana kemudian kita yang terlibat dalam pendidikan bisa dapat mengakses akun belajar.id ini. Makanya ketika saya tidak bisa mengakses ini, tidak punya kesempatan dapat akun ini, saya merasa cemburu juga ini. Kenapa? Karena saya anggap banyak yang didapat, ya, banyak fasilitas-fasilitas yang kemudian didapat oleh Bapak Ibu guru ketika bisa mengakses akun belajar.id. Di antaranya mungkin bisa kita lihat bahwa apa kemudian yang secara sederhana ketika COVID kemarin ini juga bisa kita lihat penggunaan akun belajar.id ini sangat bermanfaat sekali. Ketika kita mau tidak mau, suka tidak suka, meski sebetulnya tadi Pak Kabid sudah bilang
bahwa belajar jarak jauh itu tidak cocok, tidak maksimal. Sehingga ada istilah Mas Menteri kemarin, ada lost learning, ada pembelajaran yang hilang di masa COVID. Nah, karenanya kami sangat mendukung sekali. Sekali lagi kami sampaikan, kami sangat mendukung program ini. Mudah-mudahan kegiatan selama 3 hari ke depan, Bapak Ibu guru yang ikut dalam kegiatan ini akhirnya bisa memanfaatkan dan bisa merasakan bahwa akun belajar.id ini merupakan hal yang sangat penting. Fitur-fitur yang mungkin bisa dipakai di akun belajar ini bisa dari Google Drive-nya, ya, Google dokumennya, Google Sheet, Google Slide, Google Sheet, Jamboard, Gmail, Gmeet, banyak lagi. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber pada kegiatan ini. Akhirnya mungkin yang bisa kami sampaikan, marilah Bapak Ibu yang ikut dalam kegiatan ini, Bapak Ibu guru, kalaupun mungkin keterbatasan waktu ya untuk di cabang dinas kita, Dinas Pendidikan Provinsi, tanggal 11 adalah hari pertama sekolah, mungkin ada keterbatasan beberapa orang yang tidak bisa ikut. Makanya kami berharap kepada kita yang ikut dalam kegiatan ini, mari mengimbaskan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan ini pada teman-teman satu sejawat, teman-teman satu kerja, satu lokasi, untuk minimal mereka bisa menggunakan akun belajar.id untuk hal-hal yang langsung connect kepada pekerjaan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan diberkahi oleh Tuhan. Ya, selamat 3 hari ke depan untuk menghasilkan kemajuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing secara khusus dan di Sumatera Utara secara umum. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Seksi SMA dan PK Capdisdik Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan berkah, serta menambah motivasi kami untuk lebih berkarya lagi. Baiklah para hadirin sekalian, untuk mengambil hikmah dan berkah acara ini, kita masuki acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Yusmariono, SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Labuhan Beli. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, para narasumber, Bapak, Ibu, Kabid, Bapak, Ibu, Kacabdis, peserta sekalian, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar acara kita nanti ini sukses dari awal hingga akhir nanti acaranya. Dan doa saya akan pimpin secara agama Islam. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang Kau berkahi ini, ya Allah, ya Tuhan kami mengangkatkan kedua tangan kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami, ya Allah. Dosa bangsa kami, ya Allah. Allahumma ya Rabb, pada hari ini, ya Allah, kami akan mengikuti acara pelatihan, ya Allah, selama 3 hari ini, ya Allah. Berikanlah kesehatan dan kelancaran acara kami ini, ya Allah, dari awal hingga akhir nantinya, ya Allah. Allahumma ya Rabb, berikan kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk dapat mengemban amanah kami, ya Allah. Amanah tugas kami sebagai pendidik, ya Allah, yang bertanggung jawab tentang pendidikan di negara ini, ya Allah. Allahumma ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, yang benar itu benar, ya Allah. Dan bimbinglah hati kami, ya Allah, untuk menjauhi dari hal-hal yang salah, ya Allah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabb, Engkau berikanlah keberkahan hidup kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Engkau berikan kesehatan dan keselamatan kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rabb, Engkau mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Urusan di dunia dan urusan di akhirat nanti ya Allah. Engkau lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Engkau jauhkan kami ya Allah dari segala musibah dan mara bahaya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, kami bermohon kepadamu ya Allah. Engkau jauhkan ya Allah diri kami, keluarga kami, bangsa kami ya Allah dari segala musibah ya Allah. Kuatkan kami ya Allah untuk bisa mengabdikan diri kami kepada bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, akhirnya kami memohon kepadamu ya Allah. Kabulkanlah segala doa dan permintaan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ismaryono, SPD MPD, yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang kita pinta bersama tadi dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, apabila ada yang perlu ditanyakan oleh peserta sekalian kepada para narasumber kita, maka boleh di. Oke, Bapak Ibu, sebelum acara kita selesai, mohon semua videonya diaktifkan ya Bapak Ibu, kita foto bersama. Bu Silpi, oke Bu Silpi? Oke, Bu. Oke. Oke Bapak Ibu. Kirim nanti fotonya ya Nona. Oke, mantap Pak. Mantap, Pak. Bu Silpi, aba-aba ya Bu Silpi. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Literasi. Tuh, saya ini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah Bu Silpi cukup? Terima kasih Pak John, Pak Erwin, Bu Ya, Pak, ya, Pak, Pak. belum ditutup, Nona, Pak. Ban Pak, Bu belum Silvi ya, ditutup, dan bentar, kawan-kawan Pak. semua. Mudah-mudahan Pak, sukses belum ditutup. acaranya. Pak Jo, belum ditutup, bentar. Belum ditutup, bentar. Oh. Ya, siap. Baiklah Bapak Ibu, para hadirin sekalian, setelah doa dan foto bersama, maka acara pembukaan pelatihan pemanfaatan akun belajar ID dengan ini telah selesai. Sungguh besar rumah Pak Marujar, ada kolam renangnya di sebelah. Marilah 3 hari ini kita bersama belajar. Mudah-mudahan berkah dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Kabit, terima kasih Pak Kasih. Jimbles ya. Oke, terima kasih ya Pak. Pak Kabit, izin Pak Kabit, Pak Erwin. Terima kasih Pak. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih ya Pak John. Ya. Oke, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, untuk selanjutnya acara akan dipandu oleh Bapak Moderator, yaitu Bapak Erwin Sitorus. Kepada Bapak, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Nona. Bu Nona, suara saya jelas nggak ya? Bu Silvi, suara saya jelas Bu? Jelas Pak, jelas. Oke, kayak sepertinya Ibu Nona ini jaringannya macet-macet ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan juga anak-anak kami sekalian, terima kasih atas pelatihan kita selama 3 hari ini. Seperti kata pepatah mengatakan, kalau pantun saya kurang pintar, karena yang paling pintar kayaknya Bu Nona ini. Ini guru IPA pintar pantunnya.
Seperti kata makan, tak kenal maka tak sayang. Jadi Bapak Ibu, karena kita selama 3 hari ini, nanti selama 22 jam kita akan bersama, maka alangkah baiknya kalau kami memperkenalkan dulu trainer yang terlibat dalam kegiatan kita selama 3 hari ini. Ibu Silvi bisa ditampilkan langsung, atau saya yang nampilkan ya Bu? Ibu aja lah ya, biar jangan 2 kali share screen. Tadi saya sudah share screen, nggak kelihatan, Pak. Ini ya, ntar ya Pak, saya coba lagi. Gimana? Ya Bu, ya. Saya mau yang slide yang ketiga Bu. Slide yang ketiga. Sudah kelihatan Pak? Udah. Ya. Trainer kita yang pertama adalah Ibu Duena Marita Sitohang, SPD MPD. Beliau adalah guru di SMP Negeri 1 Tanjung Rawa. Nah, ini trainer kita yang pertama, ibunya cakep luar biasa ini, masih Ya, berarti semangat muda. Nanti ada materinya dari ibu ini di sesi yang ketiga di hari Rabu. Itu ya. Next Bu. Yang berikutnya saya sendiri, nama saya Erwin Sitorus. Saya SMA Negeri 1 Dolo Sagul. Nanti juga saya akan berbagi bersama-sama dengan Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian hari Selasa besok untuk materi Google Docs dan Google Slide. Yang berikut Bu, next. Yang ketiga adalah Ibu Nona Paijiera, SPD MSI. Beliau adalah guru di SMP Negeri 1 Labuan Deli. Beliau ini luar biasa. Walaupun guru IPA ini luar biasa pantunnya, jadi saya sangat tertarik tadi. Jadi beliau juga nanti akan bersama-sama dengan kita untuk materi di hari Selasa. Tetapi walaupun begitu, tetap kami juga bersama-sama di sini dan seterusnya bersama dengan Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian. Yang terakhir, Ibu ini ya, Ibu yang sangat kita tunggu-tunggu, Ibu Selvia Sabatini SPD GR MPD. Beliau ini adalah guru yang luar biasa. Selain guru di SMP Negeri 7 Persetuan, saya lihat rekam jejak Ibu ini adalah salah satu mentor juga di IGI, Ikatan Guru Indonesia. Jadi beliau ini luar biasa. Dan beliau nanti akan memulai acara kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, acara ini juga disponsori. Tolong Ibu ditampilkan yang terakhir. Ini acara kita disponsori kerjasama dengan Repo. Yang berikutnya adalah dengan Google for Education dengan belajar ID-nya, dan juga dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan pemerintah Kabupaten Bangka-Belitung. Jadi Bapak Ibu, sertifikat Bapak Ibu nanti resmi secara nasional itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dikeluarkan. Jadi bukan sertifikat yang tidak resmi. Jadi nanti sertifikatnya ada 32 jam pelajaran. Dan nanti akan bisa Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti pelatihan ini selama 3 hari. Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian, supaya kita jangan terlalu kaku nanti di dalam kegiatan kita, Bapak Ibu boleh kami persilahkan nanti kita off kamera ketika mendengarkan, tetapi juga Bapak Ibu kami minta partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Nanti membuka di Google Classroom karena ada tagihan-tagihan yang akan kita selesaikan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, tagihan-tagihan itu tidak terlalu susah. Jadi hanya mengingatkan kita dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
Dan juga Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, jangan terlalu dikhawatirkan karena pelatihan kita ini nanti metodenya learning by doing. Jadi sambil kita praktekkan, Bapak Ibu. Jadi percayalah, kita nanti di sini saling bekerja sama. Dan kepada Bapak Ibu dan anak kami sekalian, jika misalnya nanti pada saat kegiatan, pada saat misalnya Ibu Cynthia sahabat ini memberikan materi, ada yang mau ditanyakan, langsung aja Bu, di Bapak Ibu anak-anak kami sekalian, ditulis pertanyaan di kolom chat, dan langsung akan kami respon nanti Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu misalnya jangan kelupaan pertanyaannya. Jadi boleh Bapak Ibu dan anak kami sekalian bertanya langsung di tengah acara dengan menuliskan di kolom chatnya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan bersama selama 3 hari ini. Kita santai-santai aja, jangan terlalu tegang kali. Off kamera ya, siapa tahu Bapak Ibu misalnya kuota terbatas atau jaringan sehingga yang mengakibatkan kita off kamera. Tetapi mohon Bapak Ibu jangan lupa nanti di setiap sesi ada daftar hadir yang akan kami bagikan di link di kolom chat juga nanti kami bagi. Pak Ibu, demikianlah pembukaan dari saya untuk mempersingkat waktu karena Bapak Ibu bertanya seperti apa materinya. Silakan saja untuk yang pertama kepada Ibu Silvi. Beliau akan memaparkan kepada kita tentang Gmail, Drive, dan sama kalender. Kira-kira seperti apa Gmail ini? Seperti apa Drive itu? Untuk apa fungsinya? Dan kalender itu untuk apa? Kira-kira seperti itu. Dan sehingga setelah materi ini, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian bisa memahami lebih dalam lagi tentang Gmail, Drive, dan kalender pada akun belajar kita. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Cynthia Sabatini. Silakan, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan siswa kami semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Sylvia Sabatini, guru dari SMP Negeri 7 Percut Saituan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mengimbaskan materi dan pengetahuan yang sudah kami dapatkan selama kami mengikuti pelatihan menjadi Google Master Trainer Batch 7 dari bulan lalu. Nah, di sini saya bersama dengan para trainer yang hebat. Itu ada Bapak Erwin Sitorus, kemudian ada Ibu Duena Marita Sitohang, kemudian ada juga Ibu Nona Fazia Dasari. Nah, jadi kami akan membawakan materi yang berbeda-beda selama 3 hari ini. Nah, kebetulan itu giliran saya di hari pertama ini, saya akan mengenalkan akun belajar kepada Bapak, Ibu, dan siswa kami, cara meloginkannya ke Gmail, kemudian bagaimana cara menggunakan Drive, nah yang terakhir bagaimana cara menggunakan Google Calendar. Oke, bisa kita mulai sekarang. Memang saya mute kan nggak apa-apa ya, soalnya biar kedengaran. Saya coba share screen. Bentar ya. Mana dia? Oke. Nah, ini dia. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan Bu Silvi? Oh, dia. Oh, ini kecil. Kecilan ya, bentar ya. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan.
Oh iya, tadi ada yang bertanya sama saya, Bu, apakah ini khusus untuk Deli Serdang aja? Enggak, boleh dari mana aja, dari Humbahas boleh, dari kabupaten lain juga boleh. Apakah ini khusus Bapak dan Ibu guru saja? Tidak, boleh Bapak Ibu guru, boleh kepala sekolah, boleh admin, boleh operator, boleh siswa, boleh, semuanya boleh. Yang memiliki akun belajar semuanya boleh ikut pelatihan ini. Ya. Nah, jadi panduan 30 hari pertama dengan akun belajar. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Bapak Ibu dan siswa kami, apakah akun belajarnya sudah aktif? Ayo, yang sudah aktif boleh di chat di kolom komentar ya. Kalau sudah aktif silakan ketik sudah. Nih, saya mau lihat dulu. Sudah aktif belum akun belajarnya? Mana nih chatnya? Masih dikit ya. Nah, yang sudah mana nih? Bu Mona Lisa, Ibu Sukma, Nila Damayanti, Dian, Sulastri, Friska, Siti Sumari. Oke, ada lagi yang sudah aktif akun belajarnya? Ibu Juniarsi sudah. Oke, masih saya tunggu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang sudah aktif, selamat. Selamat dan terima kasih sudah mengaktifkan akun belajarnya. Insya Allah rating dari kabupatennya nanti akan naik ya. Semakin banyak semakin banyak siswa dan guru yang mengaktifkan akun belajar, nanti akun belajarnya itu ratingnya akan naik. Nah, seperti contohnya sekolah saya, alhamdulillah kemarin ratingnya masih berapa persen, sekarang sudah naik jadi 39% dalam jangka waktu 2 bulan. Nah, insya Allah dalam setahun ini, tapi jangan sampai setahun lah, berapa bulan ini kita galakkan lagi sampai 100%. Nah, jadi nanti nama Sumut akan naik, insya Allah. Oke, jadi nah, kenapa kita harus pakai akun belajar? Nih, banyak keuntungannya untuk Bapak Ibu. Yang pertama, penyimpanan data tanpa batas. Penyimpanan data tanpa batas, sekarang bahasanya bukan tanpa batas lagi, tapi lebih besar daripada yang biasa. Jadi kalau Bapak Ibu pakai akun yang biasa itu di Gmail, nah saya mau tanya nih, biasanya berapa gigabyte kapasitasnya? Nah, boleh di chat di kolom ini ya, di kolom komentar ya. Nanti yang benar jawabannya saya kasih hadiah. Tapi trainernya nggak boleh. Khusus peserta nih. Oke, ini siapa yang duluan nih? Ibu Rafiah Wadani Daulay, 15 GB. Ayo yang lain, ada lagi yang tahu? Akun biasa, kalau di Drive itu penyimpanannya berapa kira-kira? Berapa gigabyte? Ada lagi yang tahu? Mona Lisa, Ibu Rafiah. Nah, yang benar jawabannya berapa ya kira-kira? Nah, ada yang jawab 20. Oke, ada lagi? Nah, jawaban yang benar itu adalah jawaban yang terbenar dan tercepat nih ya. Nah, itu punya Ibu Rafiah. Ya, jawabannya memang 15 GB. Nah, jadi Bu Rafiah nanti jangan lupa ya, saya di chat nanti ya. Nanti saya kirim pulsa. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu pakai akun biasa, itu cuma 15 GB penyimpanannya. Tapi kalau Bapak dan Ibu pakai akun belajar, itu penyimpanannya jauh lebih besar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada filenya yang penting, yang besar, yang berat, itu simpan saja ke Drive. Bagaimana cara mengaksesnya nanti saya ajarkan. Jadi kalau saya pergi-pergi nih biasanya, saya butuh scan KTP, KK, kemudian akte lahir anak saya. Kalau mau naik pesawat tuh banyak ya administratifnya. Akte lahir anak saya lah, kemudian kalau di sekolah tiba-tiba, tolong kirimkan SK terbaru, kirimkan SK pertama, kirimkan SKP. Apalagi Bapak Ibu semua lah ya, tiba-tiba disuruh kirim. Bapak Ibu bingung di mana mencarinya? Silakan buka drive-nya. Jadi biasakan menyimpan file itu di drive. Bapak dan Ibu tinggal bawa handphone, tinggal bawa smartphone saja kemana-mana. Tinggal Bapak dan Ibu buka drive, langsung kirimkan ke operator sekolah atau ke siapa yang meminta data tadi. Jadi kita kemana-mana nggak usah lagi bawa laptop, tinggal bawa smartphone-nya saja yang connect ke Gmail.
dan bisa buka Drive. Nah, di situ Bapak Ibu simpan dan anak-anak kita simpan apa yang penting-penting di situ, tinggal kita buka saja. Dan penyimpanannya itu besar. Jadi siapa nih yang sering bermasalah dengan hard disk? Kayak saya ya kemarin ya, hard disk saya penuh. Ada lagi yang mencolok-colok hard disk eksternal ke laptopnya. Itu nggak usah lagi. Itu nggak perlu lagi Bapak Ibu dan siswa kami. Tinggal disimpan saja itu filenya ke Drive dan aman. Aman, kapasitasnya besar, bisa diakses kapan saja, tidak menuhin laptop, tidak buat laptop kita jadi lambat, jadi hang. Di situ dia keunggulannya. Dan yang kedua, fitur-fiturnya itu lebih canggih. Bapak Ibu kalau misalnya pakai Google Workspace, oke, memang di laptop kita ada ya, ada fitur-fitur dari ada yang pakai Windows, mungkin ada yang pakai Macintosh, ada yang pakai Linux. Nah, itu beda-beda ya OS-nya. Itu yang ada di laptop itu bawaan. Tapi secara online dari Google itu mereka juga sediakan fitur-fitur yang canggih. Seperti nanti di hari kedua itu nanti Pak Erwin akan bahas Google Docs, kemudian ada Google Drive, kemudian Bu Nona akan bahas Google Forms, akan bahas Google Sheet, Bu Duena nanti bahas Google Classroom. Nah, itu dia contohnya, ada Google Chat, Classroom, Meet, Drive yang bisa membuat kita bekerja lebih gampang di mana saja, kapan saja. Oke, kayak kemarin lah, misalnya sekolah kita itu kemarin kan lagi masa pandemi ya, kurang lebih itu 2 tahun ya, kena pandemi. Bapak Ibu, bukan saya mengajari, bukan, di sini kita di sini sharing, jadi ketika Bapak Ibu ada yang misalnya saya ada silap, mohon saya dikoreksi, kita di sini sharing pengetahuan, jadi tolong saya juga dikasih tahu, nggak apa-apa. Nah, jadi ketika pandemi kemarin kan misalnya Bapak Ibu ada yang belajarnya dari jarak jauh, itu pasti ada yang pakai Google Classroom. Itu sudah lebih dulu ya. Sejak tahun 2018 sebenarnya Google Classroom itu sudah ada, tapi baru-baru ini semakin hits karena memang kita dilanda pandemi, kita pembelajarannya jarak jauh, jadi memang kita harus pakai kelas maya. Oke, jadi kemudian ada Google Meet juga, Bapak dan Ibu bisa bertatap muka walaupun sedang jarak jauh. Nah, harusnya hari ini kita pakai Google Meet, tapi memang kapasitasnya itu 100 orang, sehingga kita harus pakai Zoom, karena peserta kita cukup banyak hari ini. Gak apa-apa ya, nanti di Google Meet juga akan dikasih tutorialnya. Oke, kelebihan yang ketiga itu adalah aman dan terintegrasi. Jadi semua data yang kita simpan di akun belajar atau di drive belajar itu akan aman, teratur, terintegrasi dengan pekerjaan kita. Apalagi sekarang Bapak Ibu kalau login, SSO-nya pakai apa? Ayo. SSO-nya pakai apa kalau login? Pakai akun belajar. Nah, kita mau login ke SIM PKB, pakai akun belajar. Kita mau login ke PMM ya, Platform Merdeka Mengajar, harus pakai akun belajar. Nah, jadi semuanya itu terintegrasi dengan akun belajar. Siswa-siswa kita juga. Oke, sebentar ya, saya stop share dulu. Bapak dan Ibu di sini apa ada yang admin atau TU di sekolah atau operator? Coba di raise hand dulu. Siapa yang operator? Operator sekolah. Atau di chat dulu. Siapa yang operator sekolah di sini, Bapak Ibu? Oh, enggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Nanti disampaikan kepada operatornya. Tolong buka PD data. PD data. Ingat ya, PD data. Tolong downloadkan akun belajar di sekolah untuk siswa dan guru. Jadi nanti buka PD data, di situ nanti akan terdownload semua akun belajar dan juga passwordnya untuk Bapak Ibu dan juga siswa kami. Siswa kita juga butuh akun belajar. Itu dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3, mereka harus pakai akun belajar untuk login. Karena nanti akan ada aplikasi-aplikasi lagi yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek yang harus diloginkan dengan menggunakan akun belajar. Kalau mahasiswa, mereka juga punya akun belajar, tapi sesuai dengan domain kampus masing-masing. Nah, kalau kita dari SD sampai SMA itu masih pakai domain yang belakangnya belajar ID. Oke, ini ya. Jadi nggak ada operator ya. Ini ya, saya ini dulu. Kok diem-diem Mbak ya? Saya unmute deh.
Nah, saya unmute ya. Nah, jadi bisa unmute ya. Oke, Bapak Ibu jangan live dulu ya, karena setelah ini kita akan ada absensi. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Ini saya nggak banyak-banyak lah, dikit-dikit aja. Nah, oke, tadi penyimpanannya tidak terbatas, bisa merekam Google Meet. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau pakai Google Meet itu, kalau pakai akun biasa, Google Meet-nya nggak bisa direkam. Yakin saya, pasti nggak bisa direkam. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pakai akun belajar, loginnya, ketika Bapak dan Ibu melakukan Google Meet, bisa direkam. Di mana disimpan? Bukan di laptop Bapak Ibu, jadi nggak akan berat. Di mana disimpan? Silakan buka di Drive, itu nanti akan ada Meet Recording. Nah, di situ nanti tersimpan hasil rapat yang Bapak Ibu lakukan. Apalagi kelebihannya, itu oke, ini nanti dijelaskan Google Form ya. Jadi nanti di Classroom kita pakai akun belajar, semuanya kita pakai akun belajar. Jadi ke pusat terdeteksi bahwa sekolah ini akun belajarnya sudah aktif. Nah, bagaimana tadi cara mendapatkan akun belajar? Tolong Bapak Ibu operator buka PD data. Downloadkan akun belajar untuk guru dan juga siswa, karena yang bisa buka itu hanya operator sekolah. Jadi yang bisa mereset password jika Bapak Ibu lupa dan siswa kami lupa passwordnya, itu juga admin. Admin di sini pasti operator sekolah salah satunya. Jadi mereka harus mereset password itu ketika ada terjadi lupa password. Oke, jadi bagaimana memindahkan data ke akun belajar? Sebenarnya sama saja dengan menggunakan Drive pada umumnya. Jadi setelah ini nanti kita latihan pakai Gmail, kemudian pakai Drive, kemudian pakai kalender. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanya? Karena saya nggak usah banyak-banyak ya materi ininya ya, teorinya. Kita langsung praktek saja. Oke. Oh ya, sedikit materi tentang Google Calendar. Bapak Ibu biasanya kalau ada meeting atau ada urusan penting, nah di mana ditandain? Kalau saya orangnya pelupa, jadi pasti selalu saya tandai di Google Calendar. Nah, kenapa harus di Google Calendar? Kenapa harus online? Karena ini ada keuntungannya. Yang pertama itu pengaturan kalender dan jadwal pribadi itu terserah Bapak Ibu personalisasinya, tanggalnya, jamnya, kapan. Yang kedua itu bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan saja orang lain sebagai di situ sebagai tamunya, sebagai guest-nya, nanti beliau juga akan bisa melihat. Misalnya kita ada rapat nih ya, rapatnya sama siapa? Nah, kita masukkan nama orang yang akan kita ajak rapat di situ. Jadi sama-sama punya pengingat. Ini dia nomor 3 yang paling penting. Ada pengingat. Untuk orang yang pelupa seperti saya, pengingat ini sangat penting. Ketika nanti kita pakai Google Calendar, biasanya itu setengah jam atau 1 jam sebelum agendanya dimulai, ini akan bunyi nih handphone, alarmnya bunyi. Oke, jadi kita bisa siap-siap. Dan itu per hari. Jadi orang yang jadwalnya cukup padat atau cukup banyak kegiatannya, ini mesti wajib pakai Google Calendar. Nah, bagaimana cara loginnya? Mulai masuknya nanti dari Chrome, dari akun Gmail, nanti saya akan ajarkan. Nah, ini dia. Penampilannya kira-kira seperti ini. Apakah seribet ini? Enggak, sebenarnya enggak ribet. Enggak ada ribetnya sama sekali, karena nanti kita coba pakai aja ya. Saya stop share ya. Kita coba latihan chat. Oke, apakah akun belajar lebih aman dari akun Google biasa? Nah, untuk akun belajar itu kalau pengaturannya restricted. Restricted itu berarti hanya terlarang keluar ya sebenarnya. Cuman bisa sih pengaturannya kita bisa buat umum, tapi kalau pengaturan dasarnya itu restricted hanya untuk di lingkungan Kemendikbudristek. Jadi selama di dalam lingkungan Kemendikbudristek men-share file, kemudian men-share undangan atau apapun itu sangat aman. Tapi bisa juga kita buat settingnya itu untuk share keluar, itu bisa. Nanti saya ajarkan. Oke. Nah, kita mulai dari
mengaktifkan akun belajar. Ya. Bentar ya Bapak Ibu, maaf ya. Oke. Oke. Ini dia. Bapak Ibu, kalau misalnya mau ini nggak apa-apa juga, misalnya mau dihidupkan mic-nya boleh, supaya jangan ini, jangan sunyi banget. Saya bersamamu, Bu Sylvia. Iya Bu, sunyi senyap. Oke, Pasti Bu Sylvia nggak suka sunyi. saya share ya. Ini dia cara mengaktifkan akun belajar. Oke, apakah sudah bisa kelihatan Chrome-nya? Sudah. Nah, Sudah Bu, sudah. bagaimana cara mengaktifkan akun belajar? Pertama, pasti kita buka Chrome. Nah, yang mana kita klik yang ini, tambahkan akun. Siapkan profil Chrome baru, login. Login ya. Jangan. Maaf ya Bapak Ibu, gini lah kalau jaringannya agak susah gitu. Iya Bu Sylvia, saya tadi pakai WiFi itu terlempar. Ini pakai hotspot, berarti nggak mempan WiFi-nya. Nggak mempan Bu, banyak yang nggak bisa masuk kalau pakai WiFi. Nah ini dia. Iya Bu. Padahal WiFi sendiri loh, saya sendiri di sini. Padahal udah mahal ya Bu paketnya. Paketnya yang besar ya Bu. Mendung mungkin karena mendung di sini. Ya lanjut Bu Sylvia. Oke, jadi dia minta masukkan email atau ponsel. Nah kita masukkan. Ini saya buka dulu data dari sekolah, data punya siswa. Ini dia. Oke. Ya, saya masukkan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari akun belajar. Belakangnya itu belajar ID. Kalau dia siswa SD, ini depannya SMP belajar ID. Maaf. Kalau dia siswa SD, depannya SD belajar ID. Kalau siswa SMP, SMP belajar ID. Kalau dia siswa SMA, ya SMA belajar ID. Nah, kalau Gmail kita pada umumnya itu kan @gmail.com, @gmail.co.id. Itu bukan akun belajar. Jadi akun belajar dimaksud di sini yang belakangnya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau belum dapat, saya tekankan sekali lagi, tolong mohon kepada operator sekolah, tolong di-download akunnya itu di PD Data. Itu nggak bayar, gratis. Nah, ini berikutnya ya, kita masukkan akunnya sudah, sekarang passwordnya. Nah, passwordnya ini dari kementerian itu adalah kombinasi karakter, angka, huruf besar, dan juga huruf kecil. Nah, jadi Bapak dan Ibu di-copy langsung password yang ada dari kementerian itu dimasukkan ke sini. Untuk selanjutnya nanti adalah ini dia. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, ini berarti berhasil ya. Akun dengan passwordnya itu cocok. Terima. Nah, kita buat sandi yang baru. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah, dan siswa kita, tolong buat sandi yang baru, kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga, ya itu dia, karakter boleh.
Jangan susah-susah. Kenapa? Karena nanti sering kali ini kejadian nih ya. Kejadian lupa password. Ketika ditanya, memangnya kemarin loginnya pakai apa? Udah lupa Bu passwordnya. Oh, jangan. Tolong pakai password itu yang gampang-gampang diingat saja. Nih ya, saya kasih password barunya. Oke, konfirmasi. Nah, sudah kita ganti passwordnya, apakah terganti? Oke, berarti sudah aktif akunnya. Jadi segampang itulah mengaktifkan akun belajar. Pengaktifan akun belajar ID yo. Nah, kan ini mengaktifkan. Hah? Ya Bu Nila, ada yang mau ditanya Ibu ketika mengaktifkan akun tadi? Ada yang mau ditanya Bu Nila? Sudah tidak Bu. Oh iya, nggak apa-apa Bu ditanya. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya mau tanya lebih jelas tolong di kolom chat ya. Di kolom chat aja dibuat pertanyaannya, nanti kita pilih. Oke, kemudian share screen lagi tadi di akun yang sudah aktif ya, punya siswa saya si Irtian. Nah, pilih tema. Pilih temanya, saya suka yang cerah-cerah nih, saya pilih warna kuning. Oke. Nah, kalau sudah begini, klik yang kanan atas ini. Sudah terlihat, klik kanan atas ini. Nah, Irtian. Si Irtian ini sudah aktif lah akunnya di Chrome, di Google Chrome-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti Bapak dan Ibu, Bu Nila ada yang mau ditanya? Nah, ketika sudah seperti ini, berarti akun belajar Bapak dan Ibu sudah aktif. Ini adalah salah satu yang kami tugaskan ya di pelatihan ini, bagaimana cara Bapak dan Ibu mengaktifkan akun belajar, harus sampai ke sini, harus profilnya ini muncul. Oke. Kemudian kita lanjut kemana? Ke fitur-fitur yang ada di Google Workspace. Bapak dan Ibu silahkan, ini ada titik 9, apakah kelihatan titik-titik 9 ini? Apakah kelihatan? Apakah saya bicara sendiri? Kelihatan. Jelas. Kelihatan Bu. Oke, nah ini Bapak Ibu, kembali lagi saya tidak mengajari, tidak. Bapak dan Ibu saya tahu banyak yang sudah master, siswa kita juga banyak yang sudah jago-jago, saya tahu. Nah, di sini kita cuma sharing saja ya. Jadi ini ada titik-titik 9, kita klik saja. Disinilah akan muncul fitur-fitur Google Suite for Education. Nah, disinilah akan muncul fitur-fitur Google Suite for Education atau sekarang namanya Google Workspace for Education. Kenapa dibilang Google Workspace? Karena itu dipakai untuk kerja. Jadi Google Workspace. Apa saja? Ini ada aplikasi Gmail, kemudian ada Drive, ada Classroom, ada dokumen, spreadsheet, slide, kalender, chat, Meet, formulir, sites, kontak, dan masih banyak lagi. Nah, dari sini juga bisa langsung connect ke YouTube ya, YouTube Bapak Ibu. Jadi ini juga salah satu cara untuk membuat akun YouTube secara otomatis. Jadi kebuka langsung nanti YouTube-nya. Nah, Google Foto. Jadi semuanya di sini. Jangan lagi diklik di sini Google Suite for Education. Jangan. Nggak usah. Bapak dan Ibu kalau mau cari aplikasi tinggal sini aja. Titik-titik ini. Nah, sekarang kita mulai pakai Gmail. Oke. Gmail ini adalah akronim dari Google Mail. Itu sebenarnya sama dengan email yang lain atau electronic mail yang lain, tapi ini providernya adalah Google, makanya namanya Gmail, Google Mail. Nah, ini dia email si Irananti tadi ya, Irananti baru aktif. Baru saja aktif berarti
pesannya ini baru masuk ya, baru 3. Nah, Bapak Ibu kalau mau cek pesan masuk itu di sini, di inbox. Siswa kita, Bapak Ibu, cek pesan masuk itu di inbox, kotak masuk. Ini ada 3. Kemudian kalau mau lihat pesan terkirim itu di send. Ini ya, send. Sendnya masih kosong. Kemudian ada drafts. Drafts itu coretan-coretan tapi yang belum terkirim. Nah, masih kosong karena emailnya tadi baru dibuka. Oke, kemudian, nah, cara membuat label. Create new label. Oke, saya mau tanya dulu. Apakah ada yang tahu sebenarnya guna label ini untuk apa? Guna label ini untuk apa? Kira-kira. Saya stop share dulu. Nah, Bapak dan Ibu ada yang tahu kira-kira guna label untuk apa? Mempermudah boleh, mempermudah. Oke, ini sampai saya jawab ya. Apakah akun belajar sama dengan Gmail biasa? Beda Ibu, beda. Banyak keuntungan dari akun belajar daripada Gmail biasa. Mulai dari drive-nya tadi 15 GB, kemudian fitur-fiturnya Gmail-nya bisa kita rekam, penyimpanannya itu aman karena dia restricted ke Kementerian Pendidikan. Oke, saya mau tanya tadi, apa guna label di Gmail? Oke, Bapak Ibu ada yang tahu? Boleh di chat, di kolom chat. Apa guna? Oke, cuman Bu Sukma saja. Nih ya, Gmail-nya tadi kita buka. Mana dia? Nah, ini dia. Nah, jadi benar guna label di Gmail itu memang untuk mempermudah ya, mempermudah. Tapi sama dengan membuat penanda atau folder. Misalnya kita buat labelnya kita buat Google. Nah, jadi kita buat labelnya, kita ke inbox ini, kita tandain nih ya, centang. Nah, kemudian kita kasih tanda ini. Ini namanya label. Label apa? Oh, tadi label yang udah kita buat itu Google. Nah, jadi semuanya masuk dia. Jadi semua email yang dari Google itu akan tertanda otomatis. Ini dia, akan tertanda Google. Misalnya Bapak dan Ibu mau membuat label teman. Nah, misalnya si Ira nanti punya teman si Ahmad. Jadi ditandain email dari Ahmad di label. Nah, akan muncul di sini teman-teman. Begitu dia kira-kira. Oke, untuk Gmail apakah ada yang mau ditanyakan? Karena waktu kita memang tinggal sebentar lagi. Silakan di kolom chat. Nah, ini dia. Oh, ini dia dari Gracia. Nih ya, dari Gracia si Hombing dari SMA Negeri 1 Dolok Sanggul. Bu, saya pernah lupa sandi akun Gmail, kemudian saya ganti. Tapi kenapa sandi barunya nggak bisa langsung digunakan ke aplikasi seperti Google Classroom, Drive, dan lain-lain? Kira-kira berapa jam saya tunggu, Bu, agar sandi baru bisa digunakan? Oke, ini si Gracia ini akunnya akun belajar atau bukan? Kalau misalnya yang dipakai itu adalah akun belajar. Kalau akun belajar berarti Bapak dan Ibu atau siswa kita itu bisa langsung minta reset. Itu namanya reset password. Resetkan password itu ke admin sekolah, ke operator sekolah, karena hanya mereka lah yang punya akses untuk itu. Nah, tapi ketika operator sekolahnya pun sudah tidak bisa lagi mereset, itu bisa minta tolong ke Kokapten di kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Kalau di Deli Serdang itu Kokaptennya adalah Ibu Kamila Harahap. Kalau di Dolok Sanggul saya kurang tahu. Bu Nona atau Pak Erben siapa di Dolok Sanggul Kokapten belajar? Pak Erben yang tahu. Dolok Sanggul saya juga belum nggak tahu, makanya saya agak bingung juga. Maka nanti kalau bisa pertanyaan Ibu Surta ini kan, ya Ibu itu dari Dispen Humbang. Jadi katanya nggak bisa akun. Nanti Ibu itu terima
akunnya dari mana biar nanti langsung di-reset oleh admin dari tempat Ibu itu menerima akun itu. Kira-kira begitu. Iya, ini tadi yang disampaikan. Jadi kalau untuk dinas itu berarti kan nggak ada operator sekolah ya. Itu nanti akan ke Kokapten, Pak Erwin. Nah, kalau ke Kokapten yang nggak ada, berarti ini calonnya Pak Erwin. Calon kaptennya Pak Erwin nih untuk membahas, karena baru Bapak ya trainernya. Jadi Kokapten itu ditarik dari trainer GMT. Kalau misalnya belum ada nih, berarti Pak Erwin nih calonnya. Oke, untuk itu apakah sudah? Apakah kita bisa langsung latihan ke ini ya, ke Drive ya? Ya, saya buka dulu. Nggak apa-apa lah. Drive saya diubek-ubek nggak apa-apa. Sebagai contoh. Oke, kita share screen. Nah, ini dia. Ini udah muncul. Nah, ini ada foto saya nih di sini. Ini adalah akun belajar saya. Akun belajar saya Sylvia Sabatini SPD. Akunnya, maaf ya, loadingnya agak lambat. Oke. Akunnya Sylvia SPD 481 @guru-SMP-belajar-id. Karena saya guru SMP, belakangnya ini @guru-SMP-belajar-id. Inilah akun belajar yang saya miliki. Jadi ketika sudah sampai di sini berarti akunnya sudah aktif. Nah, kita klik ini tanda yang 9 yang titik-titik ini. Oke, kita mulai tadi dari Drive dulu ya. Jadi Bapak Ibu mau lihat tampilan Drive-nya itu seperti apa. Nah, bentar ya, agak lama. Bu Silvia sudah bisa ya peserta isi link absen. Oke, di-share ya Bu, di chat ya. Sambilan saya ini, sambilan di-share aja. Sudah saya share Bu Silvia di kolom chat. Oke, silakan dilihat. Jadi ini dia drive-nya, kita buka drive-nya, drive saya ya contohnya. Nah, ini dia adalah drive. Apakah fungsinya sama dengan penyimpanan di drive di hard disk Bapak dan Ibu di laptop? Sama, ini juga untuk menyimpan data sama. Cuman kelebihannya bisa diakses secara online dan offline. Jadi Bapak Ibu di mana saja, pakai saja smartphone-nya, bisa dibuka drive-nya. Apa yang Bapak Ibu perlu tinggal di dari situ. Nah, ini dia. Dan apalagi kita bisa buat drive bersama. Nih ya, saya buka ini. Ya. Cool boy. Ya. Nah, ini dia contohnya. Exam materials. Misalnya saya buka nih ya. Exam materials ini. Nah, bagaimana saya bisa membagikan bukan akun, yang saya bisa membagikan drive saya kepada orang lain. Tinggal diklik aja ini. Ini yang ada gambar orang, diklik saja. Ibu Silvi, bisa dengar saya? Oke, bisa. Oh ya, Ibu sudah masuk, masih bisa kok saya lihat tampilan Ibu? Masih. Berarti laptop saya yang hang.
Nah, ini dia. Iya. Maaf ya Bapak Ibu. Nah, inilah karena keberatan ini mungkin. Bapak Ibu boleh dulu ya diisi dulu ya link absensinya. Apa bisa Bu Nona sudah bisa diisi atau masih error ini link absensi? Saya stop dulu. Biar jangan lambat. Pak Erwin, kayaknya error nggak Pak Erwin? Ya, kami ada pertanyaan-pertanyaan, kami bersedia untuk memberikan jawaban. Sepertinya Ibu Silvi sudah bergabung. Sudah Kami serahkan Pak. dulu kepada Ibu Silvi. Iya. Oke, maaf. Bu Silvi waktunya 13 menit lagi ya. Oke Bu, sedikit lagi. Bapak Ibu izin, apakah link absensinya sudah bisa diisi? Yang terbaru Bapak Ibu? Yang bukan bit lagi? Coba saya cek. Ya, silakan Bu Silvi, saya cek absensi dulu. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini sambil saya buka. Oke Bapak Ibu, mohon di-mute dulu. Mohon di-mute dulu, biar bisa kita lanjut sedikit lagi. Nggak lama-lama nih, sebentar aja materinya dikit dan gampang. Bapak Ibu di-mute dulu ya. Oke, nah ini adalah cara untuk berbagi file kita kepada orang lain. Nah, jadi tambahkan orang dan grup. Siapa yang mau kita tambahkan? Misalnya nih, akun saya satu lagi nih ya, Zinnia Elegance. Nah, saya bagikan
beritahu orangnya, dan dia posisinya sebagai apa di sini, apakah sebagai editor, apakah pengkomentar, atau hanya pelihat. Nah, jadi Bapak Ibu tolong di mute dulu yang lain. Nah, sebentar saya balik ke ini ya, saya balik ke ini partisipan. Oke, enak nih. Nah, ini dia. Oke. Pak Erwin dengan Bu Nona bisa di-unmute. Yang lain saya tutup dulu. Nah, ini dia. Nih ya, nah, jadi kita mau bagikan filenya itu sama siapa? Nah, tadi sudah saya klik akun saya satu lagi, saya masukkan emailnya di situ. Dia mau sebagai apa? Apakah sebagai pelihat, ataukah sebagai pengkomentar, ataukah nanti sebagai editor? Kalau editor itu bisa mengelola, menambahkan, mengedit, menambah, mengurang, mengedit, mengganti. Nah, sebagai apa? Jika Bapak dan Ibu berkolaborasi dalam suatu pekerjaan yang mengharuskan, kalau dulu ya zaman saya sekolah dan bahkan ketika awal-awal saya masih bekerja itu masih ada yang namanya pakai flash disk dan hard disk itu dipindah-pindah dari satu laptop ke laptop yang lain. Nah, bayangkan flash disk tadi itu bawa virus dari satu laptop ke laptop yang lain. Mintalah filenya, dan itu terjadi berulang-ulang sampai laptop kita itu hang, sampai Silpi, semua aja. Ini dia. Nah, bentar ya, Kristina, bentar ya. Kristina Purba. Diselesaikan dulu. Nah, jadi hal seperti itulah yang membuat kita lebih gampang berbagi file itu secara online, berkolaborasi di dalam Google Drive. Nah, beritahu orangnya, atau juga bisa dari salin link, dari linknya. Bisa kita kasih ke siapa? Maaf, bukan ini. Ini saya dikirim ya, ini tadi yang ke saya ya. Atau bisa juga itu pakai link, misalnya nih kita klik, mau di-share lagi. Nah, pakai link aja supaya siapapun bisa buka, walaupun tidak kita kirim ke dia, tapi ketika kita kasih dia link, nah dia bisa buka. Nah, apakah dibatasi atau di dalam restricted di dalam kementerian, itu yang tadi saya katakan, ketika masih di dalam kementerian dan masih dibatasi, itu akun kita akan aman, sangat aman. Atau mau siapa saja bisa, dengan akun Gmail biasa juga bisa buka. Nah, ini dia, siapa saja yang memiliki link. Nah, sebagai apa? Apakah pelihat, pengkomentar, atau editor? Jika memang masih mau aman, kita kasih aksesnya itu sebagai pelihat saja. Pelihat. Nah, linknya mana? Kita salin linknya, nanti tinggal kita kirimkan ke orangnya. Salin linknya, kemudian ini selesai. Oke. Nah, bagaimana? Boleh tolong di mute dulu, Pak. Nah, bagaimana cara membuat file di sini? Kita tinggal klik kanan saja, nih ya, klik kanan. Apakah kita mau buat folder baru? Nah, tinggal buat folder baru. Apa namanya? Misalnya berkas baru. Nah, buat sama membuat folder baru di sini dengan membuat folder baru di dokumen yang ada di laptop sama saja ininya. Prosesnya sama aja, tinggal klik kanan buat folder. Misalnya berkas baru, kita klik ya 2 kali. Apa isinya? Klik kanan. Apakah kita mau upload file dari laptop? Ini dia, upload file. Misalnya kita mau ngupload dari
ini ya, dari ini background. Pak Steven, tolong di mute dulu. Nah, upload sudah selesai. Itu tadi di-upload. Apakah kita mau buat dokumen baru? Nah, klik kanan Google dokumen kosong. Oke, buat lagi kan. Nah, ini kata. Makanya saya Jospan paling baik. Bentar ya. Berisik banget ya. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Nah, ini tadi yang saya buka. Ini nanti Google Docs ini bagiannya nanti akan ke Bapak Erwin ya di hari kedua. Nah, ini ya. Atau Bapak dan Ibu mau bikin apa nih? Klik kanan ya. Kita mau bikin file spreadsheet baru, tinggal klik kanan aja, spreadsheet kosong. Atau klik kanan aja pakai slide. Slide itu sama dengan presentasi, sama dengan PPT. Nah, Google Docs ini sama dengan Microsoft Word. Kalau Google Spreadsheet ini sama dengan Excel. Slide sama dengan PowerPoint. Jadi Bapak dan Ibu nanti jangan bingung. Cara menggunakannya juga nanti hampir-hampir mirip. Nah, ini akan dijelaskan nanti oleh teman-teman saya yang 3 lagi. Nah, ini drive saya, ada drive bersama. Ini dia keuntungannya. Drive bersama ini, kemarin saya ada buat RPP. Ini dengan beberapa orang teman saya ya. Ini ada 3 orang nih, kemarin saya bagikan. Maaf. Bukan ini rupanya. Ini dengan Pak Steven. Kemudian ada yang dibagikan kepada saya. Nah, ini dari Pak Riston, dari Ibu Emi, dari Ibu Duena. Nah, jadi ini enaknya. Kita nggak usah lagi, Bu, tolonglah dulu kirimkan file ini. Atau kita nggak usah lagi jauh-jauh ke rumahnya. Kita tinggal buka drive saja. Kita buka aksesnya untuk drive bersama. Oke, untuk Google Drive sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak dan Ibu boleh di kolom chat. Sekarang kita lanjut ke Google Calendar, tapi ini sebentar aja ya. Nggak lama-lama karena waktunya juga sudah habis. Tinggal 2 menit lagi. Oke, saya share screen untuk Google Calendar. Nah, ini dia tampilannya. Apakah sudah kelihatan? Bu Nona, Pak Erwin, apakah kelihatan? Bu Nona, Pak Erwin? Oke. Ya. Oke, nah jadi apakah sudah kelihatan Google Kalendernya? Ini saya buka dulu chatnya ya, karena saya mute tadi. Oh, oke, sudah kelihatan ya. Nah, jadi di Google Calendar ini nah, misalnya nih ya, ini bulannya bulan apa? Atau Bapak dan Ibu misalnya mau buat kalender sendiri, tinggal klik aja nih, buat untuk kalender pribadi bisa. Kalau saya kebetulan kemarin udah saya buat, dia jadinya nanti di bawah ini. Kalender yang sudah saya kerjakan di sini. Ini dia, kalender saya Sylvia, ada G Suite, Institute for Education, pengingat ada dari Revo. Nah, jadi kalender yang kita buat nanti di sini. Tinggal kita klik saja kalender yang mana. Oke, kalau semuanya kita centang, berarti semua agenda dari semua
kalender ini akan muncul. Tapi kalau kita centang satu-satu aja, nanti cuma satu-satu, jadi itu kan nggak efisien. Nah, semuanya aja kita centang biar semua pengingat dari semua kalender ini muncul. Nih ya, ini contohnya ya, ini adalah agenda saya hari ini, adalah pengimbasan dari jam 9 sampai jam 11. Nah, oke. Notifikasinya berapa lama sebelum acara? Ini saya buat 10 menit sebelum acara nih. Ya, apakah bisa 9 menit, 10 menit, terserah. Ini terserah Bapak dan Ibu. Apakah mau dihapus notifikasinya juga bisa, nggak usah pakai notifikasi, tapi lebih gampang kalau pakai. Nah, tamu, tambahkan tamu. Siapa yang mau kita tambahkan? Misalnya teman kita nih, sebagai apa beliau di situ? Apakah dia bisa mengubah acara? Kalau bisa mengubah ya dicentang, tapi kalau tidak ya sudah, hanya sebagai undangan saja bisa. Nah, ini kita simpan. Oke, Bu berarti. Silpi izin ya. Ya. Sudah jam 11. Oke, udah. Jadi begitulah gampangnya Bapak dan Ibu dalam membuat agenda di Google Calendar. Oke. Sudah selesai, Bu Nana. Oke, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, anak-anak didik kami yang dari Humbang Hasanutan dan Deli Serdang, dengan pemaparan Ibu Silpi tadi tentang Google Drive dan Google Calendar, maka berakhir acara kita. Apabila ada yang kurang dari penyampaian kami, boleh nanti di chat di grup kita. Sudah ada grup kita ya Bu Silpi? Ada, Bu. G-Switch for Education. Jadi apabila ada yang tidak jelas, Bapak Ibu, para siswa kami, silakan boleh ditanyakan lewat Google lewat grup kita, dan kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi dengan Pak Erbin dan saya besok pas jam 9 pagi. Besok saya buat Jipom, internet saya jelek lagi. Kita besok belajar Jipom Ria. Mudah-mudahan besok kita masih dalam keadaan sehat dan bisa belajar bersama. Terima kasih atas attention-nya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Sil Bu Silvia Sabatin bisa bermanfaat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu jangan lupa ya, dan siswa kita isi absensinya. Oke. Jadi Pak Erbin, apakah masih di sana? Halo Pak Erbin. Kayaknya internet Bu Nona bermasalah lagi. Ya. Oke, akhirul kalam, kami para panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Bapak, Ibu, dan siswa kami sudah hadir di sini. Kita lanjut lagi besok jam 9 sampai jam 11 di agenda. Paling lama jam 11. Tidak ada lagi acara pembukaan, jadi besok kita langsung ke materi saja. Nah, untuk materi hari ini kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu boleh live sekarang. Terima kasih.